Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa MAN 1 Solo Selatan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua, Ananda semua berada dalam sehat walafiat. Menghemat waktu, dalam video pembelajaran kali ini kita langsung saja kepada materi, yaitu pemahaman iman menurut sunnah Rasul. Jikalau dalam definisi akidah kita telah mempelajari bahwa akidah itu berarti akad, dalam istilah definisi iman yaitu akdun yang berarti ikatan, tambatan, pautan, simpul, dan perjanjian yang kokoh. Namun di dalam definisi iman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, akidah merupakan sepertiga bagian dari iman. Iman disebutkan dalam sabda beliau, al-imanu aqdum bil qalbi. Dalam bahasa lain, istilah lain, al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu adalah aqdum bil qalbi. Iman itu adalah pautan hati. Pautan hati, pembicaraan, dan laku perbuatan. Maka iman menurut sunnah Rasul bukan percaya, tetapi iman itu adalah tambatan hati, pembicaraan lidah atau pembicaraan, kemudian laku perbuatan. Itulah iman. Tidak dikatakan seseorang beriman apabila hatinya, pembicaraannya, laku perbuatannya tidak sesuai dengan iman yang sebenarnya, yaitu mengimani ajaran Allah menurut yang disunnahkan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, definisi iman percaya itu tidak memenuhi 3 ruang lingkup iman sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, yaitu tambatan hati, pembicaraan, dan laku perbuatan. Maka dalam bahasa simpul, iman itu dapat diterjemahkan pandangan dan sikap hidup. Apa yang dimaksud dengan pandangan? Pandangan adalah hasil penilaian yang merupakan hasil dari tanggapan ilmu, sehingga kita dapat menyampaikan kepada manusia dengan ucapan dan menyata atau menjelma di dalam laku perbuatan. Seperti pertanyaan begini, bagaimana pandangan Bapak tentang kemajuan madrasah ini? Yang ditanya bukan penglihatan mata, tapi yang ditanya adalah hasil penanggapan ilmu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka definisi iman dapat disimpulkan yaitu pandangan dan sikap hidup. Pandangan meliputi isi hati yang merupakan adalah ilmu. Setelah kita mempelajari, diberitahu tentang keimanan, apa yang harus menjadi isi hati melalui Al-Quran yang disunnahkan oleh Rasulnya Muhammad SAW, lalu menjelma menjadi pembicaraan dan laku perbuatan. Pandangan dan sikap hidup, itulah definisi iman yang sesungguhnya menurut sunnah Rasul. Maka benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran
surat yang keempat An-Nisa ayat 65, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum. Tidaklah demi Tuhanmu, tidaklah beriman seseorang di antara kamu sebelum mereka berhukum kepada hukum Allah yang engkau sampaikan kepada mereka, kemudian tidak terdapat keberatan sedikit pun di hati mereka, dan mereka berserah diri kepada aturan Allah itu dengan penyerahan yang sempurna. Anak-anakku yang kusayangi, maka iman itu adalah pandangan dan sikap hidup. Pandangan meliputi ilmu, sedangkan sikap hidup meliputi pembicaraan dan amal anggota badan. Semua itu harus patuh, harus aplikasi di dalam kehidupan nyata menurut yang diimani. Maka menurut Al-Quran, iman manusia ini terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan iman hak, iman hak dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, mulai dari ayat 2 sampai ayat 4. Iman hak, yaitu iman yang sebenarnya. Apa yang dikatakan dengan iman yang sebenarnya? Ya, sebagaimana juga penguraian surah Al-Baqarah mulai dari ayat 2 sampai ayat 5 yang disimpulkan di dalam surat yang ke-49, surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Hanya saja yang dikatakan mukmin yang sebenarnya ialah orang yang berpandangan dan bersikap hidup menurut ajaran Allah yang disunnahkan oleh Rasulnya Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Lalu mereka mempelajarinya sehingga Al-Quran itu menjadi isi hatinya, sebagaimana surat 29 Al-Ankabut ayat 49. Kemudian dia tidak ragu terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quran tersebut. Lalu mereka berjihad untuk hidup sesuai dengan Al-Quran tersebut secara murni, sebagaimana yang dipraktekkan dalam sunnah Rasul Muhammad SAW, dan mereka menjual harta dan harga diri mereka untuk mencapai mardotillah tersebut. Mereka itulah mukmin yang benar. Yang kedua adalah iman batil. Iman batil, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat ke-29 ayat yang ke-52. Kalau tidak salah, ayat yang ke-52. Wallazi na'amanu bil batil. Orang-orang yang beriman kepada yang batil, mereka ingkar kepada Allah. Kafaru billah. Orang yang beriman kepada yang batil adalah orang-orang yang mengingkari ajaran Allah. Nah, dari dua pembagian iman ini, tinggal mana yang menjadi pautan hati kita. Kalau pautan hati kita ajaran Allah, Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasul, ya, praktek kehidupan Rasul, maka kita adalah memiliki iman hak dan kita berhak menyebut diri sebagai mukmin hak dan diakui oleh Allah sebagai mukmin hak atau mukmin yang sebenarnya. Tapi kalau seandainya menjadi isi hati kita, yang menjadi kenyataan hidup kita adalah selain daripada ajaran Allah, sebagaimana sunnah Rasul, praktek hidup Rasul, maka iman kita adalah iman batil dan kita disebut dengan mukmin batil. Selanjutnya dalam istilah Al-Quran disebut kafir. Ya, kafir masuk dalam kelompok mukmin batil ini, kafir. Kemudian turunan dari kafir itu ada musyrik.
kemudian ada fasik, dan ada munafik, ada zalim, ada murtad dan sejenisnya. Maka sebagai generasi muslim, harapan Allah, harapan Rasul, harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan menolong agama Allah ini, maka untuk menjadi mukmin yang hak, mukmin yang benar, maka jadikanlah Al-Quran dan Sunnah Rasul ini, Al-Quran menurut Sunnah Rasul ini mengisi hati kita masing-masing, sehingga kita menguasai semua yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Lalu itulah yang menjadi ruh sebagai penggerak pandangan dan sikap hidup kita. Sebagaimana dalam surat ke-42 ayat 51 sampai 53 bahwa disebutkan bahwa Al-Quran ini adalah ruh untuk mengatur kehidupan manusia. Setelah Al-Quran memenuhi relung hati kita, dia menjadi ilmu, dan ilmu itulah yang menjadi imam bagi amal kita. Kalau ilmu yang mengisi hati kita adalah Al-Quran, sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulnya Muhammad SAW, tentu pembicaraan kita mengikuti ajaran Allah yang disunnahkan Rasul, dan perbuatan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasul. Dan insya Allah dengan mempelajari Al-Quran secara sempurna dan kafah, dan begitu penjabarannya dalam praktek hidup Rasul yang disebut dengan sunnah, maka insya Allah akan menjadi mukmin yang hak dan berhak mendapatkan suatu pahala atau imbalan atau ganjaran atau upah yang akan kita peroleh di dunia ini, dan terakhir upah yang terbesar yang tidak ternilai, yaitu kita dimasukkan ke dalam surga. Mukmin hak ini ya, turunannya disebut dengan muttaqin, muslim, atau mukhlis, orang yang murni tunduk hanya kepada ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Sementara mukmin batil yang paling berisiko yaitu adalah musyrik, zalim, munafik, fasik. Yaitu perilaku adu-adukan, mempercampur adukan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada iblis dan bala tentaranya. Untuk sementara ini dulu kajian kita, nanti kita sambung kembali dalam pertemuan berikutnya, masih dalam kategori iman. Wassalamualaikum.